Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan kalian bisa belajar dengan gembira. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Sebelum melanjutkan menonton video ini, pastikan kalian sudah membantu orang tua, menyiapkan buku serta alat tulis, dan membaca doa. Bu Mumba ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan menyalakan tombol lonceng. Anak-anak hebat, tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Penny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Penny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini, setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11-26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besak atau Fort. Bumi Sriwijaya, Palembang, ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang, dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik, sarana, dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya, setidaknya sejak awal tahun 2011. Geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan
serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks yang sudah kalian baca. Anak-anak hebat, apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Amati logo pada bendera ASEAN berikut. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning, masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi atau perkumpulan itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Amatilah logo berikut ini. Yang pertama adalah logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya, logo Hari Anak Nasional 2015. Kemudian, logo Ketahanan Lingkungan. Tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita. Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Berikan contohnya. Apa logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Jelaskan alasannya. Anak-anak hebat, logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Sekarang saatnya kalian merancang sebuah logo sesuai dengan keinginan kalian. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah tema yang kamu inginkan, misalnya tentang persahabatan, pecinta seni, kebersihan, dan lain-lain. Berikutnya, buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Misalnya, kalian membuat logo tentang persahabatan, mungkin bisa digambarkan dengan gambar dua orang anak, atau gambar tangan sedang berjabat tangan. Kemudian, ketika kalian menggambar logo tentang lingkungan, mungkin bisa ditambahkan gambar daun, tanaman, dan lain-lain. Kalau kalian membuat logo tentang pendidikan, mungkin bisa ditambahkan gambar buku atau alat tulis. Intinya, gambarnya itu mewakili tema. Kemudian langkah berikutnya, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Yang terakhir, tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo yang kalian buat. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.